Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari materi limit. Pada pertemuan kali ini, kita akan lanjutkan materi tersebut dengan materi turunan. Di pertemuan pertama ini, kita akan mempelajari dua masalah dengan satu tema. Apa kedua masalah tersebut? Yang pertama adalah permasalahan tentang garis singgung. Masalah yang kedua yaitu kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Yang kedua masalah ini hanya terkait satu tema, yaitu tema turunan. Nah, mari kita lanjutkan kepada definisi garis singgung. Sebelum itu, kita perlihatkan dulu garis-garis singgung pada beberapa bentuk fungsi atau grafik. Ini pada lingkaran, garis singgung pada lingkaran, pada fungsi polinom, pada grafik fungsi kuadrat. Ini titiknya ya ada dua garis singgung di sini. Kemudian ini garis singgung adalah posisi pembatas tali busur. Dari beberapa gambar ini ya nanti kita akan temukan ya definisi garis singgung tuh dari gambar 5. Nah, coba kita lihat gambar 5 ini. Ternyata dia menggunakan pendekatan limit. Nah, ini. Jadi menurut definisinya, garis singgung kurva Y sama dengan Fx pada titik P, yaitu C, FC, ya, adalah garis yang melalui P dengan kemiringan, yaitu M. Kemiringan itu adalah disimbolkan dengan M, gradiennya adalah M. M tangen sama dengan nilai limit dari M sekan atau tali busur saat H mendekati 0. Gitu ya. Yaitu limit H mendekati 0 untuk fungsi F C tambah H dikurang fungsi FC dibagi dengan H. Di mana limit ini harus ada dan bukan tak hingga maupun negatif tak hingga. Nah, dari gambar 5 ini kita akan temukan kenapa garis singgung ini tidak langsung kita cari menggunakan turunan, tapi kenapa kok kita menggunakan materi yang sebelumnya, yaitu limit. Nah, sekarang coba kita perhatikan. Nah, ini dia. Coba kita perhatikan gambar 4. Nah, gambar 4 ini, nah ini adalah tali busur katanya ya. Ini adalah tali busur. Ini tali busur. Ya. Nah, melalui titik ini dan ini. Kemudian ada juga tali busur. Nah, kita geser tali busurnya makin ke bawah misalnya ya. Maka inilah tali busurnya. Titiknya ini dan titiknya ini. Ya. Jadi kita rotasikan ya dengan titik pusat P gitu ya. Nah, kemudian tali busurnya ini lagi. Ya. Kita rotasikan searah jarum jam, maka ini tali busurnya. Ini dia. Maka titik P-nya dengan titik Q merupakan titik pada garis tali busur itu juga, maka dia akan semakin dekat. Kita rotasikan searah jarum jam lagi, maka dua titik pada tali busur itu akan berdempet. Nah, itulah yang dinamakan
Ya, itulah yang dinamakan garis singgung. Nah, ini dia. Inilah yang dinamakan garis singgung. Jadi saat titiknya berdempet di sini, berhimpit. Awalnya untuk tali busur ini titiknya di sini satu dan ini satu titik P. Kemudian digeser menjadi ini. Digeser lagi maka titik I-nya berhimpit dengan titik P. Nah, saat tali busur itu kita rotasikan ya. Misalnya dalam persoalan ini dirotasikan searah jarum jam, maka dua titik pada tali busur itu nah, akan berhimpit ya. Jadi titik satu berhimpit dengan titik poros rotasinya, di mana poros rotasinya di sini pusat rotasinya adalah titik P. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan. Kita perhatikan gambar 5. Nah, ini dia. Jadi tali busur ini ya, tali busur ini ya, melalui titik Q dan titik P ya. Nah, pada grafik ini ya. Nah, ini grafik ini. Jadi dia kalau kita rotasikan, maka dia tadi titik Q akan berhimpit dengan pusat rotasinya yaitu P. Nah, ini menyebabkan ya H-nya ya, H, yang mana H? Nah, ini adalah H ya. Nah, ini adalah H akan semakin mendekati 0 gitu ya. Akan semakin mendekati 0 gitu. Coba kita lihat kalau seperti ini grafiknya. Kemudian kita berikan misalnya tali busurnya ini. Nah, ini misalnya titik P-nya. Nah, ini titik Q-nya. Maka H-nya berapa? Ini adalah H1 misalnya. Nah, kalau kita rotasikan lagi nah, dengan pusatnya ini, nah ini dia, maka seperti ini bisa jadi. Nah, maka inilah titik Q berikutnya. Nah, inilah H-nya. Ini adalah H2. Dari sini ke sini H2. Ya. Begitu seterusnya, ya. Kalau kita rotasikan lagi, maka otomatis titik Q akan berdempet dengan titik P. Sehingga H-nya ini semakin kecil mendekati 0. Jaraknya, panjangnya mendekati 0. Nah, itu dia. Nah, mendekati 0. Sehingga, ya, maka daripada itu, inilah yang menyebabkan limitnya itu mendekati 0. Ya, tangen ini adalah garis singgung. Ya, garis singgung. Sekan ini adalah tali busur. Nah, tali busur ya. Kemudian dari mana datang H mendekati 0? Ya dari tadi, yang tadi itu ya. Karena H-nya itu nilai ya, ini kan kalau kita ibaratkan segitiga ya. Nah, seperti ini segitiga berarti ini Y, ini nilai X. Nah, ini kan H tadi. Nah, ini semakin kita geser maka H-nya akan semakin mendekati 0 gitu. Akan semakin mendekati 0 gitu. Nah, ya. Jadi itu alasannya. Ini limitnya mendekati 0, H mendekati 0. Nah, ini dari mana datangnya?
ini ya. Jadi M tangen itu ya, gradien garis singgung itu adalah M tangen, yaitu limit ya H menuju 0 untuk M sekan. Kenapa M sekan? Karena dia tali busur. Nah, tali busur. Kita mencari garis singgung itu, gradien garis singgung itu dengan mencari pendekatan gradien tali busur. Karena kan tali busur yang kita rotasikan tadi. Kenapa H mendekati 0? Karena tadi setelah kita rotasikan tali busur itu, H-nya itu nanti mendekati 0. Ya. Nah, jadi ini tetap kita turunkan ke bawah, limit H mendekati 0. M sekan ini apa? Ya, tali busur tuh yang mana tadi? Gradien itu apa? Y per X kan? Nah, gradien itu adalah delta Y per delta X. Nah, ini tetap limit H mendekati 0, delta Y. Delta Y itu apa? Jarak atau panjang Y. Nah, dari mana datangnya? Ini dia. Nah, ini kan panjangnya berapa nih? FC tambah H. Sedangkan ini panjangnya berapa? Ini. Ya, jadi kita akan mencari panjang ini. Seperti ini ya. Nah, ini dia. Nah, ini posisinya di FC tambah H. Posisinya. Sedangkan ini posisinya di FC. Nah, maka delta Y-nya apa? Tentu hasil selisih ini kan? Delta Y kan? Nah, jadi delta Y itu adalah FC tambah H dikurang FC. Gitu. Nah, sedangkan ini kan delta X, yaitu H. H yang kita sebutkan tadi, saat H-nya itu mendekati 0. Kan ini tetap H. Maka didapatkanlah rumus ya gradien garis singgungnya ini. Ya. M tangen. Gradien garis singgungnya itu ya. Ini gradien garis singgungnya. Nah, itu. Jadi kita tetap menggunakan konsep limit yang telah kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke. Bisa dipahami ya? Sekarang kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membahas contoh soal yang berkaitan dengan garis singgung. Nah, soal pertama, carilah kemiringan garis singgung pada kurva Y sama dengan X kuadrat di titik 2,4. Nah, ini akan kita bahas. Sebelum kita membahasnya, alangkah lebih baiknya kita gambarkan grafik fungsi X kuadrat itu. Dan kita lihat titik 2,4 itu apakah titik singgungnya atau hanya titik yang ada pada garis singgung. Nah, dengan menggunakan aplikasi grafik seperti GeoGebra, kita dapat melihat 2,4 itu adalah titik singgung grafik fungsi kuadrat X kuadrat itu ya. Jadi gitu. Nah, jadi kita akan selesaikan. Nah, caranya tadi apa? Coba kita back lagi ya. Nah, titik itu adalah C, FC. Nah, oke. C, FC. Nah, jadi di soal ini kita tahu ini adalah C. Nah, ini adalah FC. Nah, jadi C-nya sama dengan 2, FC-nya sama dengan 4. Nah, pertama,
Ya, langkah kita pertama adalah kita selidiki apakah 2,4 adalah titik singgung kurva. Titik singgung pada kurva. Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan substitusi 2,4 K Fx. Nah, gimana caranya? Jadi, Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat. Nah, ini kan artinya juga X, ini artinya kan Y ya. Nah, apakah benar ketika kita substitusi hasilnya 4 ketika kita substitusi ya. Jadi kita substitusikan 2,4 ke sini. Nah, apakah benar? Yaitu 4 di titik 2 kuadrat, ya kan? Nah, ini kan disubstitusi 2 sini, berarti sudah benar ya. Artinya dia memenuhi. Artinya benar bahwasanya ketika kita substitusi 2 ke sini, ya X, maka hasilnya memang benar. Nah, Y-nya adalah 4. Oke. Kemudian langkah kedua yaitu kita cari F C tambah H atau F C-nya sama dengan 2 tadi ya. Berarti 2 tambah H. Yaitu, nah, bagaimana? F2 tambah H bagaimana? Apakah bisa dipahami itu bagaimana cara mencarinya? Nah, coba kita hapus dulu ya. Supaya kita lebih paham. Nah, Fx di soal tadi X kuadrat. Ya, ini kita buatlah dalam kurungnya. Maka, kalau F C tambah H itu sama dengan tentu C tambah H dikuadratkan. Ya kan? Kalau di sini X, ya maka di sini juga X. Kalau di sini C tambah H, maka di sini juga C tambah H dikuadratkan, ya kan? Maka ini jadi apa ini? Jadi apa? 2 tambah H dikuadratkan. Kenapa 2 tambah H? Karena C-nya tadi adalah 2 di soal. Kan diketahui ini. Sesuai definisi, titik itu adalah C, FC. C-nya 2. Berarti ini berapa hasilnya ini? 4 ditambah H kuadrat tambah 4H. Itu kan? Hasil kuadrat dari ini. Nah, kemudian kita cari apa lagi? FC. FC berapa? Kita sudah peroleh FC-nya 4. Oke. Dari yang kedua ini, nah, maka kita bisa mencari gradien garis singgungnya. Yaitu dengan melakukan atau kita sebut dengan M tangen ya. Atau kita bisa mencari dengan pendekatan limit H mendekati 0 untuk gradien tali busurnya atau sekan ya. Kita hapus dulu, ini ada kesalahan. M sekan ya. M sekan. Untuk apa? M sekan, di mana M sekan itu apa? Yaitu limit H mendekati 0.
Apa sekan? Gradian garis sekan itu yaitu delta Y per delta X tadi ya. Yaitu FC tambah H dikurang FC dibagi dengan H. Nah, kita lakukan substitusi. FC tambah H tadi yaitu 4 tambah H kuadrat ditambah 4H. Dikurang FC kita tadi adalah 4. Kemudian dibagi dengan H. Maka di sini diperoleh apa? Ini habis. Kemudian kita sederhanakan dengan pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi H. Maka ini habis hanya. Ini tinggal hanya 1. Ya. Berarti ini adalah H. Maka ini adalah limit H mendekati 0. Hasilnya adalah H tambah 4. Nah, ini bisa kita gunakan konsep limit yang telah kita pelajari sebelumnya. Limit H mendekati 0 saat nilai H-nya mendekati 0 untuk garis H tambah 4. Nah, maka itu kita substitusi saja. Jadi substitusi saja 0 ke variabel yang memuat H. Karena dia H mendekati 0. Berarti ini 0 tambah 4. Jadi, kita dapat peroleh gradiennya sama dengan 4. Nah, itu dia. Oke, bisa dipahami semuanya? Baik, tadi kita sudah menemukan bahwasanya gradien dari garis singgung ini adalah 4. Ya. Sehingga kalau kita disuruh mencari persamaan garis singgung ya, fungsi ini di titik 2,4 dengan gradien 4 adalah, coba mengingat lagi, apa persamaan garis singgung? Yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M kali X dikurang X1. Ini kita anggap X1, ini adalah Y1, ini adalah M. Jadi kita substitusi Y sama dengan 4, Y dikurang 4, 4 kali X dikurang 2. Maka kita peroleh Y dikurang 4 sama dengan 4X dikurang 8. Berarti Y sama dengan 4X dikurang berapa itu? 4 ya. Atau sama dengan 4 kali X kurang 1. Nah, inilah persamaan garis singgungnya. Baik, kita lanjutkan dengan soal latihan atau tugas. Nah, coba Anda kerjakan, carilah persamaan garis singgung fungsi fx sama dengan 2 tambah x dikurang x kuadrat yang A melalui titik 1,2 dan B sejajar garis y sama dengan negatif x tambah 5. Oke, dengan soal tadi kita sudah berakhir pembelajaran tentang materi pertama pada turunan, yaitu 2 masalah 1 tema, yang mana masalah yang kita bahas pada video ini hanya masalah tentang gradien garis singgung dan persamaan garis singgung suatu grafik. Nah, pada video selanjutnya kita akan bahas masalah yang kedua, ya, sama-sama tema turunan, yaitu tentang kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Silakan simak lagi video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.